Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhil musamahatu innama hiya fi huquqika wa amma fi huquqillahi fala wajha laha. Wa hadhil musamahatu, adapun kelonggaran ini atau toleransi. Wa hadhil musamahatu, adapun toleransi ini innama hiya, hanya saja hiya, adapun musamahah, dia adapun musamaha fi hukukika adalah di dalam hakmu. Fi hukukika adalah di dalam hakmu. Wa amma fi hukukillahi, adapun di dalam hak-hak Allah. Adapun di dalam hak-hak Allah, fala wajha, maka tidak ada jalan adalah mawjud. Fala wajha, maka tidak ada jalan adalah mawjud. Laha untuk musamahah, laha untuk musamahah, laha untuk musamahah. Jadi kemarin ada istilahnya toleransi, sedikit sudah disenggol kemarin tentang masalah toleransi, di mana toleransi kadinto tidak diperbolehkan dalam masalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dipertegas lagi bahwa toleransi itu hanya terjadi kepada haknya sambian sebagai orang tua, misalnya sebagai anak, sebagai orang tua terutama. Nah, ini terjadi kepada hakmu sebagai orang tua. Jadi kalau masalah haknya Allah, maka tidak ada toleransi sama sekali. Tak ada istilahnya toleransi, tak ada istilahnya kelonggaran. Jadi mana Nabi misalnya pun anak ekon pakon sarang orang sepo cok meliakin air cok meliakin rokok cok ping tak benar kebiakin kopi sompamah pasanan tak ada, tak masalah, tak masalah. Ada toleransi di dalam masalah hakmu, tapi urusan bajang, urusan agama, urusan haknya Allah, tidak ada toleransi sama sekali. Jadi mau tak aja, tidak ada toleransi sama sekali. Nah nikah saya kesakin nang dalam masalah kelonggaran antara hak orang tua yang wajib dipenuhi anak dan haknya Allah Subhanahu wa taala. Fala wajhalah, berarti tidak ada jalan, tidak ada toleransi sama sekali. Makanya sampai menggunakan la linafil jinsi nih kata nika. Tidak ada haknya Allah seperlo atau se bisa ditoleransi. Wa khussa, dan dikhususkan an-nisa, usia perempuan atau istri. Wa khussa, dan dikhususkan an-nisa, usia istri min ahli baitika, dari ahlul bait, dari ahli baitika, dari keluarga rumahmu, maksudnya istrimu, bimazidi hifdin, dengan tambahan penjagaan, bimazidi hifdin, dengan tambahan penjagaan, wa tafaqqudin, dan mengawasi, wa tafaqqudin, dan mengawasi, wa tafaqqudin, dan mengawasi. Jadi orang laki sebagai seorang suami juga ekstra mengawasi, ekstra menjaga terhadap orang perempuan, terhadap istrinya. Jadi sejak kemarin di yang dan seterusnya belabajam, yang belabajam, bela puasa, bersagrosa. Dan nikah yang perlu diawasi bagi orang perempuan, bagi seorang istri, di takok-takok di cek melecek, saya asal lagi tak meraba jam, apabila meraba jam, tempat orang bidik bernakal maksudnya.
salah tak haid kepada haid baru pada puasa. Lenikah orang laki harus ekstra jaga dekat orang bini dekat istri. Jadi menurut orang bini ia sudah santri mungkin tidak akan pernah cek-lecek dalam masalah melaksanakan kewajiban Allah, kewajiban hak selakar ampuni wajib akhir dekat sebagai orang bini. Tapi dalam masalah haknya sambian orang laki boleh ada toleransi, tak masalah kalau haknya orang laki. Akan dia tidur misalnya pun ada toleransinya, walaupun itu buat kisaran Gusti Nabi bahwa Nabi orang bini misalnya pun ia cek ke tempat tidur, ternyata pas orang bini enggan tidak mau diajak ke tempat tidur sampai pulang maka laknat sareng malaikat. Nah, ini tapi ada toleransi kalau hak yang wajib dipenuhi sebagai seorang istri dan seorang suami. Kenapa harus demikian? Fa innahunna maka sesungguhnya nisa naqisatu aqlin adalah kurang akal, wadinin dan agama, fa innahunna maka sungguhnya nisa naqisatu aqlin adalah kurang akal, wadinin dan agama. Alasannya orang bini kepanika tak cicir akallah, tak kuat agama. Iya artinya naqisatu aqlin nikah maksudnya orang bini kepanika cepat apale, akalnya cepat apale, tak istiqomah. Dia cepat dipengaruhi, cepat terpengaruh. Dia agama juga demikian. Jadi tak kuat orang bini. Prinsipnya orang bini kepada tak kuat. Jadi saya kena itu buat kita dalam agama bahwa orang bini kepada tak kuat agama. Pandai akallah, pandai pemikirannya. Jadi kurang akal. Jadi saya kena karena pendek akal, tak lancang pemikiran, jadi ingin serba instan tak prosesah. Gini orang bini. Jadi cak saya kena terobada suatu sekarang juga teroteka haji makin kian. Jadi tak pada orang laki pun orang batek baru orang laki ki bab sabar apa namanya mau berproses begitu, bisa berproses. Wa alimhunna dan ajarilah olehmu hunna kepada mereka nisa. Wa alimhunna dan ajarilah olehmu hunna akan nisa ahkamal haid akan hukum-hukum haid, ahkamal haid akan hukum-hukum haid, wa faraidul ghusli dan fardu mandi, wal wudu'i dan wudu atau wal wudu'a dan wudu, was salata dan salat, was siyama dan puasa, wa huquqal azwaji dan hak-haknya suami, wa ma yajri majra dzalika, wa ma dan suatu yajri yang berlaku majra dzalika di tempat berlakunya ahkamal haid wa faraidul ghusl atau al-madhkur nikah. Majra dzalika di tempat berlakunya al-madhkur disampun kasebut. Jadi orang laki juga andi kewajiban kangkui ngajarin orang bini, kangkui mendidik orang bini. Napa? Sepertama, seutama, sekutu yajar akin kalau buat orang laki ambil benih santreh binina, ambil benih orang sepaham agama, separlo yajarin, sepenting, seutama, sewajib yajarin pertama kali masalah hukum haid. Masalah hukum haid kepada nikah sangat-sangat sulit.
Iya mon misalnya haidnya pasangan normal, tapi di saat haidnya tidak normal, mungkin aja bawa haid paling abid ni kali 15 are 15 malam, paling sakonien haid ke panika, paling sakonien suci ke panika 15 are 15 malam. Ya biasa, gampang mun arekan ngak nikah. Jadi mungkin pertama kali sompama pun 1 tetes sompama. Otabana sehari semalam 24 jam baru bisa dibilang darah haid. Sompama ini gampang. Tapi di saat darah kepanikahan rosak, lebih-lebih darah haid makin nikah terjadi dekat orang bini pas mabo-oborena pas bekona tak nentu bernana cukena nengki saengkena orang bini si keluar darah haid sanaus saaneka pon napanya mana al-adah dan ghairu mumayyiz kadang-kadang. Jadi biasa keluar darah haid tapi kadang-kadang dia tidak bisa menentukan darah haidnya. Lampun biasa benih mubtadi'ah boleh, beneki puru haid boleh, tapi cepon biasa tapi ghairu mumayyiza orang bini kepanika tak bisa abida akin dekat darah haid, sulit kau membedakan. Jangankan di situ kadang orang bini kepanika kadang nikah tak tahu kadang dekat paling sekonen haid, dekat paling sekonen haid oleh na 15 hari wala na sepakun keluar dari haid pakun kocak dari haid, padahal mana bi ampun 15 hari paling banyak dari haid pas ke 16 harinya kepanika wajib lah bojong tekabu cili pudara wajib abojong pokoknya dari cara nah iya kotu dapat kebetona awudu iya pesanan kotu abojong. Jadi 1 kali wudu tak bisa ikebai melaksana akid ngelakonin 2 hukum wajib. Nah, misalnya ini kapun amulan jelimet pun masalah darah haid kemana. Jadi masalah darah haid kotu wajib berhati-hati karena darah haid kemana berkaitan langsung kalaban kalaban sholat, kalaban hak wajibnya suami kepada istri kepada suami. Ini kan sewajibnya ajarin. Jadi tanya akhir, jadi oleh berapa are? Sebiasa kan 6 are, ketong are, belum are. Jadi mau 6 are berarti 4 ekor are, mau 30 are. Nah, kan sini kan? Jadi mau betong are berarti 3 ekor are suciana, mau belum are berarti 2 ekor are suciana, kan sebenarnya enggak? Nah ini kasih biasa, tapi dikibah beda dikibanan saya tak biasa. Ketika norok kabi, nah ini kapasanan tak biasa badan keluar pas lebih pas daripada 15 hari paling sekonden darah haid. Jadi ya pas kebayan kini kebah alat laten kini kebah. Ya beda, saya tak kelem napanya mana saya tak kelem tas pentas. Mungkin keluar darah haid, misalnya 1 jam keluar darah haid dengan jenis darah haid, jadi merah, pekat, coklat misalnya. Nah ini agak darah haid semua sobat. Beda kemudian sejam berikutnya benih darah haid, bekrenyang semua mana, kekuning-kuningan. Dan ini kan 1 jam, tambah berapa jam lagi nanti malam, ditambah berapa jam lagi laku, ditambah berapa menit lagi esok lusa sompama. Dan ini kan ketong areh sompama darah haid, darah sekeluar kepanika selakar kuat derena tak sampai 24 jam ketika dihitung, maka bukan darah haid namanya, tapi darah istihadah, lebih-lebih keluar di luar darah yang al-adah. Jadi